Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Aqulu lakum ahlan wa sahlan, selamat datang pada anak-anakku sekalian di SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai. Perkenalkan, saya Abdul Hamid sebagai pengajar PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 7 dan 8 tahun 2020-2021. Langsung kepada materi anak-anakku sekalian. Bab pertama di semester pertama kelas 7, judulnya ialah beriman kepada Allah. Al-imanu billah. Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Apa sih itu iman? Jangan ngaku beriman kepada Allah tapi nggak tahu iman itu apaan. Iman itu mencakup 3 hal. Al-iman mencakup 3 hal. Ada 3 hal mencakup iman. Yang pertama, tasdikun bil qalb. Tasdikun bil qalb. Iman itu meyakini dengan hati. Iman meyakini dengan hati. Enggak disebut orang yang beriman kepada Allah kalau hatinya menduakan Allah. Yang kedua, konsep iman itu mesti ikrarun bil lisan. Bahwa iman itu harus diucapkan dengan lisan, bukan hanya di hati tapi juga diucapkan. Bukan hanya hati yang dia berbicara bahwa Allah itu tiada sesembahan selain Allah, maka diucapkan juga bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak disebut orang yang beriman kalau nggak pernah syahadat. Makanya rukun Islam pertama syahadat, mesti diucap, disaksiin, bersaksi lewat hati dan lewat lisan. Dan iman ketiga mesti mencakup amalun bil arkan. Yang ketiga, maaf gambarnya jelek ya, enggak jago gambar. Yang ketiga, iman itu mesti apa? Mesti amalun bil arkan, diaplikasikan, dilakukan dengan tindakan. Ngaku beriman pada Allah tapi yang Allah suruh enggak dilakuin. Allah nyuruh salat, berangkat salat. Allah nyuruh baca Quran, dia baca Quran. Allah nyuruh berbakti pada orang tua, dia taat tunduk sama orang tua. Allah nyuruh berbakti sama guru, dia patuh apa yang dibilang guru, dia ikutin. Maka konsep iman mesti ada di hati, mesti ada di lisan, diucap di lisan, mesti dilakukan dengan tindakan. Itu iman. Lalu Pak, terkait dengan iman kepada Allah, apa Pak? Nih, iman kepada Allah ada 4 unsur. Dikatakan kita benar berarti beriman kepada Allah. Ada 4 unsur. Apa Pak? 1, 2, 3, 4. Karena saya nulis dari kanan, maka pakai bahasa Arab aja sekalian. Pertama itu wujud. Allah wujud, ada.
konsep beriman kepada Allah yang pertama meyakini bahwa Allah itu ada. Banyak sekarang orang-orang yang gak akuin, orang-orang yang gak percaya dengan Allah, banyak. Maka konsep yang pertama terhadap beriman kepada Allah itu meyakini bahwa Allah itu wujud, ada. Ada orang ateis dia gak percaya dengan Allah. Dari mana tahu adanya Allah? Sebagai orang Islam ada dua paling gak cara. Yang pertama dalil naqli dari ayat-ayat Quran. Itu dibilangin. Yang kedua dalil akli secara akal. Percaya adanya ini papan tulis? Ada, kita lihat. Kamu yakin bahwa papan tulis ada yang nyiptain? Iya. Tahu siapa yang nyiptain? Enggak tahu. Jadi tahu yakin kalau kamu bahwa papan tulisnya ada yang nyiptain? Tahu. Iya. Walaupun enggak tahu siapa yang nyiptain. Yakin bahwa ini spidol ada yang nyiptain? Yakin. Tahu siapa yang nyiptain? Enggak tahu. Tapi yakin dia ada yang nyiptain? Iya. Yakin bahwa ini pot bunga-bunga ini ada yang nyiptain? Iya. Kalau enggak ada yang nyiptain enggak ada kan dia. Maka segala sesuatu ada, pasti ada yang nyiptain. Segala sesuatu yang ada, pasti ada yang nyiptain. Adanya bumi, adanya alam semesta, ada langit, ada bintang, bulan, segala macam. Itu ada, pasti ada yang ciptain. Bukti adanya Allah, adanya makhluk menunjukkan adanya khalik. Adanya hasil ciptaan menunjukkan bahwa ada yang nyiptain. Maka nggak mungkin ini ada sendirinya. Nggak mungkin papan tulis atau ada aja. Nggak ada yang nyiptain atau ada ya, nggak mungkin. Nggak mungkin deh spidol atau ada aja. Nggak mungkin nih baju atau peci nih atau ada aja, nggak mungkin. Pasti ada yang nyiptain. Maka alam semesta begitu juga, pasti ada yang nyiptain. Siapa yang nyiptain? Allah. Kenapa bukan yang lain? Begini. Kalau kenapa Allah yang mulai nyiptain? Begini. Kalau seandainya yang nyiptain selain Allah, makhluk A, si A tinggal di bumi, maka bumi lebih besar dibanding A. Masa Tuhan gedean yang diciptainnya? Makanya kita Allah mah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak ada yang lebih besar dibanding Allah. Makanya Allah goib. Kalau Allah bertempat di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar dibanding Allah namanya. Artinya ada yang lebih besar dibanding Allah? Enggak. Makanya Allah goib. Dia bisa ketahuan di mana. Enggak bertempat, enggak punya waktu dan masa. Kalau yang lain-lain, masa Allah punya, masa Tuhan punya anak, masa Tuhan punya istri dan teman-teman isinya lagi, repot ngurusin isinya anaknya. Masa Tuhan ada 2 ada 3, ntar cekcok, kok bisa begini ngatur-ngaturnya. Kalau pemimpin aja kan cekcok. Makanya pertama konsepnya yakin bahwa adanya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua yakin bahwa Allah itu yang ngatur, Rabb. Yakin bahwa Allah yang ngatur segala sesuatu. Yang beri rezeki Allah, yang ngatur rezeki Allah, yang bikin kamu sekolah di sini Allah, udah Allah atur. Kamu dilahirkan dari siapa, di perut ibu mana kamu dilahirkan, di daerah mana kamu dilahirkan, udah Allah atur. Yang hidupin kamu, yang mematikan kamu, yang hidupin alam semesta, yang ada di alam semesta, yang membinasakan alam semesta, Allah semua yang ngatur. Kalau kita benar yakinnya adanya Allah,
yakin bahwa Allah yang atas segala-segalanya, alam semesta dia adalah Allah, udah benar yakininya. Boleh dulu. Yang ketiga, uluhiyah. Meyakini bahwa hanya Allah yang patut disembah. Yakin bahwa Tuhan, tapi kalau sekarang zaman sekarang nih, pedagang begitu masuk restoran Padang misalkan, ada tembok yang kita lihat, ada apa namanya, jimat penglaris, ngakunya beriman pada Allah tapi masih ada begituan, makanya dia berarti belum menyembah Allah satu-satunya. Kalau ada perasaan syirik, dia mengakui ada kehebatan lain yang bikin dia dagangannya laris, ada selain Allah, ada kehebatan lain yang ada yang bikin dagangan dia jadi dokter, dia bisa nyembuhin, dokter bisa nyembuhin penyakit, yakin bahwa dokter nyembuhin penyakit bukan Allah. Jadi bahwa yang memberi kita ilmu guru tapi bukan Allah, hati-hati segitu. Perantara guru tapi Allah yang ngasih ilmu. Supaya dapat ilmu banyak, maka dekatin Allah. Minta semuanya sama Allah. Nah, kalau kita udah minta semua Allah, nggak ada syirik dalam diri kita, benar berarti. Kalau masih ada jimat, masih ada penglaris, masih ada, kamu belum percaya sama dukun-dukun, percaya sama hal lain sebagainya, bukan Allah sebagai sesembahan, bukan mohon meminta pertolongan sama Allah, maka belum betul tauhid uluhiyahnya. Yang keempat ialah asma wa sifat. Nama, sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama dan sifat-sifatnya. Ada berapa nama Allah? Asmaul Husna ada berapa? Ya, 99 Asmaul Husna. Kita percaya tuh. Harus percaya sama Asmaul dan sifat. Nampaknya pertemuan hari ini pertama sampai sini dulu. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, saya jelasin tentang asma wa sifat. Yang penting sama-sama paham bahwa iman yang pertama ialah rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Rukun iman. Rukun apa saja rukun? Rukun itu pondasi. Rukun itu bangunan yang paling kuat, yang ada benda yang paling kuat yang ada di bangunan, maksudnya rukun. Rukun iman yang pertama. Ini rukun iman semuanya kan, rukun iman ada apa? Ada 6. 5, tapi bukan 6. Iman antu'minu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qada dan qadar. 6. Boleh masuk kulitnya. Anak-anak MPLS khusus. Beriman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Ini pertama bagi kita. Dan iman kepada Allah huwa aslun usulil iman. Bahwa iman kepada Allah merupakan yang paling penting di antara iman-iman yang lain. Ini ada 6 rukun iman, tapi yang paling penting yang tadi pertama, rukun iman kepada Allah. Nah, maka demikian yang saya jelaskan. Ya, silakan, Neng.
bahwa kalau benar rukun iman pertama, berharap semua itu rukun iman yang benar. Ini paling pertama, iman kepada Allah kudu benar dulu. Iman itu ada banyak cabangnya. Al-imanu bid'atu imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu 60-an, 63-an sekian cabang. Fa'alaha qaulul la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi ialah la ilaha illallah. Ini iman paling tinggi. Demikian saya rasa pertemuan pertama kita sudahi tentang beriman kepada Allah. Pak, kalau ada orang beriman kepada Allah tapi enggak beriman pada malaikat, sah enggak imannya? Enggak sah. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman kepada kedua kodar tapi enggak beriman pada hari akhir, enggak sah imannya. Harus 6-6-nya itu ada. Harus benar. Jangan main-main untuk pelajaran iman ini. Ini mesti ada dalam diri kita sebagai seorang muslim, mukmin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.